البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan berikutnya, halaman 20, terhadap kitab Ar-Ra'iyah karya Asy-Syaikh Abdul Hamid Az-Zuquri As-Sabahullah, yaitu kitab yang berisikan tentang akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, Al-Firqatun Najiyah, At-Taifatu Al-Mansurah. Halaman yang ke-20 kita lihat pembahasan yang baru, yaitu seputar sifat turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia. Isbatu sifatun nuzulillahi azza wajal, yaitu menetapkan sifat turun bagi Allah taala. Jadi Allah taala turun ke langit dunia. Itu keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan dimaknakan yang turun malaikatnya. Yang turun itu utusannya. Yang turun itu kan perintahnya, itu semuanya pemikiran Mu'tazilah. Bahaya sekali. Kalau Jahmiyah nggak meyakini lagi, nggak ada sifat nuzul, itu nggak ada. Karena Jahmiyah sejak awal membangun keyakinannya apa? Allah Taala nggak punya nama, nggak punya sifat. Parahnya di situ Jahmiyah. Makanya Jahmiyah tidak masuk dalam 72 golongan. Karena meyakini apa? Allah Taala tidak punya nama dan tidak punya sifat, itu Jahmiyah. Kalau Mu'tazilah mengatakan Allah Taala punya nama tapi sifat nggak punya. Itu Mu'tazilah gayanya. Asy'ariyah mengatakan kalian berdua itu keliru katanya. Jahmiyah ente keliru. Mu'tazilah ente juga keliru. Yang benar itu kami, kata Asy'ariyah. Kami menetapkan Allah Ta'ala punya nama, punya sifat, tapi cuma 7. Masih keliru juga kan? Gayanya kayak gitu, tapi masih keliru juga. 7 itu apa? 7 itu menurut mereka terkumpul dalam pantun hayyun, alimun, qadirun, wal kalamu lahu iradatun, kadakas sam'u wal basaru. Anak ulangi, 7 menurut Asy'ariyah itu: pertama, hayyun, zat yang maha hidup. Kedua, alimun, zat yang maha tahu. Ketiga, qadirun, zat yang mampu. Kemudian keempat, kalam, zat yang maha bicara. Ya kan? Kemudian kelima, iradah. Iradah keinginan. Yang keenam, as-sam' mendengar. Yang ketujuh, al-basar melihat. Nah, 7 itu pun mereka tetapkan katanya karena cocok dengan logika, bayangkan. Bukan karena dalil gitu loh. Jadi mereka menetapkan 7 nama tersebut bukan karena dalil tapi karena logika. Berarti kalau ada dalil yang menunjukkan lebih dari 7 itu dan nggak masuk logika, mereka tolak. Sehingga masih keliru atau tidak? Jelas keliru. Menetapkan 7 nama dan sifat tapi apa? Dibangun di atas logika, akal. Berarti kalau ada dalil yang menunjukkan lebih dari itu, mereka nggak terima karena nggak masuk logika. Mafhum? Nah, itu masih keliru. Itu Asy'ariyah. Asy'ariyah teman meyakini berapa tadi? 7 nama saja. Hayyun, alimun, qadirun, wal kalamu lahu iradatun, kadakas sam'u wal basaru. Allahul musta'an. Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang banyak yang tidak dibatasi dengan jumlah tertentu yang kita ketahui. Mafhum? Jumlahnya berapa? Wallahu a'lam. Jumlahnya berapa? Namanya banyak sekali. Tidak dibatasi dengan jumlah tertentu yang kita ketahui. Mafhum? Adapun hadis yang sering atau dengar, innalillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu memiliki 99 nama. Barang siapa yang berdoa dengannya maka dijamin masuk surga. Itu bukan pembatasan, cuman penyebutan keutamaan. Keutamaan 99 nama tersebut. Mafhum? Nah, bisa dipahami insyaallah ya. Jadi pastikan jangan salah dalam memahami. Bisa dipahami? Jadi makna hadis tersebut bukan pembatasan tapi penyebutan keutamaan 99 tadi. Seperti halnya sebagaimana contohnya yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika beliau menyebutkan dalam kitab Al-Qawaidul Muslah, itu bagus sekali. Nah, atau kadang-kala beliau menyebutkan di kitab yang lain, cuman beliau kadang untuk mendekatkan pemahaman, beliau menggunakan contoh. Contohnya ada orang mengatakan, aku siapkan 500 dirham untuk sedekah. Aku siapkan berapa? 500 dirham untuk sedekah. Apakah dia nggak punya uang lain? Punya nggak kira-kira? Punya, cuman yang disiapkan sedekah 500 saja gitu loh. Paham? Untuk memahamkan hadis tadi itu. Allah Ta'ala punya nama-nama yang lain, cuman yang diberi keutamaan diantaranya 99 nama tersebut. Mafhum? Nah, jadi nggak ada iskal insyaallah ya. Nah, sekarang yang kita bahas sifat nuzul turun. Kita baca pantunnya.
Qala Asy-Syaikh Abdul Hamid Az-Zu'quri atsabahullah wa nuzulullahi haqqun sabitun. Bisama dunya bidza ja'al khabar. Turunnya Allah Ta'ala itu benar adanya dan tetap adanya. Lisamai dunya, turun kemana? Ke langit dunia. Bidza, dengan itu ja'al khabar, datanglah hadis. Hadis datang mengenai Allah Ta'ala turun kemana? Ke langit dunia. Kapan itu? Sepertiga malam terakhir. Yang turun benar-benar Allah lah ya. Jangan dipahami yang turun malaikatnya, yang turun adalah perintahnya, yang turun adalah nikmatnya, itu pemikiran Mu'tazilah. Mafhum? Jadi kita katakan yang turun itu benar-benar Allah Ta'ala. Bagaimana turunnya wallahu alam. Kalau sudah bahas bagaimana jangan pernah dijawab kecuali wallahu alam. Karena bagaimana itu berarti tanya kaifiyahnya, bentuknya kayak apa. Karena kalau kita katakan turunnya Allah Ta'ala ke langit dunia seperti turunnya kita dari mimbar, itu udah keliru juga. Pernah ada kisah dinukilkan, katanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga mengatakan demikian, tuh kisahnya tidak benar. Paham ya? Nah, kisahnya tidak benar, yang benar beliau tidak mengatakan demikian. Jadi kisahnya mungkarah, kisahnya apa? Dusta. Jadi kesimpulannya kita nggak boleh bagaimanakan turunnya Allah Ta'ala ke langit dunia itu seperti turunnya kita dari mimbar, itu nggak boleh. Itu berarti udah masuknya kaifiyah. Yang kita serahkan kepada Allah Ta'ala itu apa? Nah, barakallahu fi kaifiyahnya ini. Makna kita tetapkan. Allah Ta'ala turun nggak? Turun. Kemana? Ke langit dunia. Kapan? Seperti malam terakhir. Apa makna turun? Makna turun adalah turun yang hakiki, yang layak sesuai dengan keagungan Allah Ta'ala. Jadi maknanya ada. Jangan pernah meniadakan makna. Kalau makna kita tiadakan, berarti kita seperti mufawwidhah. Ada kelompok namanya al-mufawwidhah. Kelompok al-mufawwidhah ini mulai dari makna diserahkan oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala punya tangan nggak? Punya. Makna tangan apa? Allah alam katanya. Makna tangan Allah alam. Ini pendapatnya pendapat mufawwidhah. Kalau ahlu sunnah makna netapkan, kaifiyah Allah alam. Jadi Allah alam itu kaifiyahnya kalau ahlu sunnah. Bisa dipahami nggak bedanya? Jadi kalau mufawwidhah itu, al-mufawwidhah makna pun dia serahkan kepada Allah Ta'ala gitu loh. Allah Ta'ala turun nggak? Turun. Seperti malam terakhir. Apa makna turun? Wallahu alam. Ahlu sunnah menetapkan. Apa makna turun? Makna turun adalah turunnya hakiki, yang layak sesuai dengan keagungan Allah Ta'ala. Bagaimana turunnya? Wallahu alam. Itu ahlu sunnah. Mafhum? Makanya Al-Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, rahimahullah, waktu itu sempat ditanya oleh salah seorang di majelisnya, ya Abu Abdullah, kaifal istiwa? Wahai Abu Abdullah, bagaimana istiwanya Allah Ta'ala? Kata beliau, al-istiwa'u ma'lum. Istiwa itu sudah diketahui maknanya. Wal kaifu majhul. Bagaimananya enggak diketahui, wallahu alam. Wasu'alu anhu bid'atun. Pertanyaanmu tentang itu bid'ah. Wal imanu bihi wajibun. Mengimani turunnya Allah Ta'ala itu wajib. Wasu'alu anhu bid'atun. Pertanyaanmu itu bid'ah. Akhirnya orang tadi disuruh keluar dari majelisnya. Khawatirnya membuat kacau di majelis tersebut, kemudian terkena syubhat. Mafhum? Syahidnya di situ, untuk masalah makna maklum diketahui. Bagaimananya kita enggak tahu. Mengimaninya wajib. Pertanyaan seperti itu bid'ah. Bagaimana turunnya ya? Bagaimana Allah Ta'ala istiwanya itu bid'ah. Mafhum? Oleh karena itu jangan pernah termakan syubhat mereka. Kita yakini aja Allah Ta'ala turun ke langit dunia setiap malamnya seperti ke malam terakhir, turunnya hakiki yang layak sesuai dengan keagungan Allah Ta'ala. Bagaimana turunnya? Wallahu a'lam. Nah, itu Ahlussunnah wal Jamaah. Kita lihat berikutnya. Qala asy-syarihu asbahullah wa nuzulullahi, dan turunnya Allah Ta'ala fi hada, dalam ungkapan ini isbatu ada penetapan sifatin nuzul lillahi azza wa jalla, sifat turun bagi Allah Ta'ala. Wa hiya minas sifatil fi'liyah, yang mana itu termasuk sifat fi'liyah. Hakun sabitun sabata bid-dalil sahih, maksudnya telah tetap dengan dalil yang sahih. Fa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, maka dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya. Masyaallah, jelas sekali ini kan. Rabb kita turun ke langit dunia setiap malamnya. Hina yabqa sulusul lail akhir, ketika menjelang sepertiga malam terakhir. Sudah jelas. Siapa yang turun? Allah. Kok kata mereka yang turun bukan Allah katanya? Allahul musta'an. Berarti mereka lebih tahu daripada Rasulullah SAW itu loh. Rasulullah SAW mengatakan yang turun Allah, mereka mengatakan yang turun bukan Allah. So tahu berarti kan? Itu parahnya mereka. Allahul musta'an. Lihat ini. Telah turun Rabb kita, Rabb kami ke langit dunia setiap malamnya. Kapan itu? Sepertiga malam terakhir. Fayaqul, seraya berkata, lihat. Ini nanti bantahan lagi, nanti bantahan untuk mereka-mereka yang tidak meyakini. Fayaqul, seraya berkata, man yad'uni fa astajibalah, siapa yang mau berdoa kepadaku aku kabulkan. Satu.
Wa man yas'aluni fa'utiyah, dan siapa yang mau minta kepadaku aku beri. 2. Wa man yastaghfiruni fa'aghfirlah, siapa yang mau minta ampun kepadaku aku ampuni. 3. Sekarang kalau yang turun itu adalah malaikat, berani enggak katakan seperti ini? Malaikat berani ngampuni dosa? Enggak berani. Malaikat berani enggak mengabulkan doa? Enggak berani. Malaikat mampu enggak barakallahu fiik memberikan apa yang diminta oleh hamba? Enggak bisa, kecuali dengan seizin Allah Ta'ala kan. Berarti pastikan ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Bantahan untuk mereka. Paham? Kata mereka yang turun itu utusannya, yang turun itu malaikatnya, yang turun itu perintahnya. Kalau seandainya malaikatnya, utusannya, perintahnya, enggak mungkin ngomong seperti ini. Iya kan? Yang ngomong ini adalah Allah Ta'ala. Siapa yang mau berdoa kepadaku aku kabulkan? Allah Ta'ala kan? Siapa yang minta kepadaku aku beri? Allah Ta'ala. Siapa yang minta ampun kepadaku aku ampuni? Ini Allah Subhanahu wa taala. Muttafaqun alaih, infarada bihi Muslim an Abi Sa'id radhiyallahu anhu, hadisnya Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Sa'ad bin Malik bin Sinan radhiyallahu anhu. Nah, hadis ini sebagai motivasi buat kita semuanya, janganlah bermalas-malasan bangun malam. Terkhususkan sepertiga malam terakhir. Itu pas sepi-sepinya itu biasanya. Kalaulah antum atau kita tinggal di pinggir jalan pun kan jam segitu biasanya sepi. Suara motor-motor pun mungkin udah jarang, bahkan enggak ada. Paling-paling suara jangkrik, ya kan? Di situ kita berdoa, ya Allah, ya Rabb. Sepi, kemudian bahkan kita bisa menangis nanti di situ. Mafhum? Maksudnya apa? Karena waktu tersebut bertepatan dengan turunnya Allah Ta'ala ke langit dunia gitu loh. Iman-iman kalau kita enggak bangun malam gitu loh. Bukannya dilarang, kita sholat di awal malam sebelum tidur, kalau enggak mampu, khawatir bangun malam enggak mampu, boleh. Cuman afdalnya bangun. Ya kan? Qiyamul lail, tidur dulu, istirahat. Nah, nanti akhir malam bangun. Berdoa, sebelum berdoa sholat dulu, ya kan? Berdoa, lihat ini. 3 jaminan, kurang apa lagi? Ini terbukti loh, kalau misalkan belum pernah buktikan, buktikan. Tapi kalau sudah pernah buktikan, insya Allah rasakan. 3 jaminan, lihat nih. Barang siapa berdoa, dikabulkan. Minta diberi, minta ampun diampuni. 3 jaminan. Luar biasa. Sepertiga malam terakhir. Bertepatan dengan turunnya Allah Ta'ala ke langit dunia. Ini sebagai ujian juga buat kaum muslimin. Karena seringnya jam-jam segitu itu lagi nyenyak-nyenyaknya. Ya, enak-enaknya, nikmat-nikmatnya tidur. Wah, nikmat, nyenyak, ya kan? Selimut pun awalnya ringan, rasanya berat. Ya kan? Selimutnya ringan, tapi kalau jam segitu berat. Paham maksudnya? Mau kita singkap itu berat, tapi kalau imannya kuat, insya Allah, barakallahu fiik, imannya kuat, lihat. Berupaya saling bahu-membahu, tolong menolong, ta'awun. Hidupkan rumah itu jangan sampai dibikin mati seperti kuburan. Dalam artian, sepertiga malam terakhir, barakallahu fiik, ta'awun untuk memotivasi diri dan keluarga agar bisa bangun. Dibangunkan. Kalau anak Anda besar, anak dibangunkan. Istri dibangunkan, saling membangunkan. Kalau misalkan tidak bisa saling membangunkan, bisa beli jam atau alarm itu ya, dinyalakan. Sepertiga malam terakhir. Waktu ini enggak terulang dalam semalam tuh 2 kali enggak terulang. Cuman ya waktu itu aja, sepertiga malam terakhir aja. Kesempatan luar biasa. Paham ya? 3 jaminan. Berdoa dikabulkan, minta diberi, minta ampun diampuni. Masya Allah. Ini terbukti. Jadi kalau misalkan masih ragu, bisa dibuktikan. Pasti antum rasakan, dan yang sudah pernah mencoba bisa merasakannya. Mafhum? Sepertiga malam terakhir. Masya Allah. Kita lihat di sini. Syahidnya apa sih? Turunnya Allah Ta'ala ke langit dunia. Itu syahidnya. Jangan seperti orang-orang falasifah. Orang-orang falasifah ahlul kalam itu mereka membuat pertanyaan yang pertanyaannya itu pertanyaan bid'ah gitu loh. Enggak pernah ditanyakan oleh para sahabat, enggak pernah pula ditanyakan oleh para tabi'in, tidak pernah pula ditanyakan oleh para atba'ut tabi'in. Apa pertanyaannya? Berarti kalau Allah Ta'ala turun ke langit dunia, arsy kosong katanya. Kalau kita main akal-akalan memang masuk akal itu. Iya juga ya. Tapi jangan. Itu bahaya sekali itu. Kalau kita udah masuk ke situ, parah berarti udah. Kita wajib meyakini Allah Ta'ala turun ke langit dunia udah. Bagaimana turunnya Allah alam. Allah Ta'ala mampu terhadap segala sesuatu. Yang kedua, barakallahu fiik, kalau sepertiga malam terakhir itu kan setiap negara beda-beda. Saudi dengan Indonesia sama atau beda? Beda. Berarti naik turun, naik turun, naik turun. Itu versi mereka. Orang-orang aqlaniyun, orang-orang falasifah, orang-orang ahlul kalam. Makanya para ulama sampai menggelari ilmu ahlul kalam, ilmu filsafat, ilmu yang bagaimana? Ilmu yang la yashfi 'alilan wa la yarwi ghalilan. Ilmu yang tidak bisa menyembuhkan orang yang sakit dan tidak bisa menghilangkan dahaga orang yang haus. Yang haus semakin haus, yang sakit tambah parah. Itu ilmu kalam. Makanya sangat sayang kan di luar sana malah kuliah jurusan filsafat. Ya kan? Kuliah jurusan filsafat sampai doktor, wah, sampai profesor jurusan filsafat, akhirnya bingung dengan agama sendiri. Allahul musta'an. Sebenarnya agama Islam benar atau keliru ya? Bingung dia karena tidak diberikan taufik dan hidayah tadi itu. Allahul musta'an. Syahidnya barakallahu fiik.
Pembahasan akidah ini penting sekali. Pembahasan akidah sangat penting sekali dan bahkan ini pondasi pokok dalam agama Islam ini, ya kan? Pertama kan tauhid. Tauhid mencakup dalamnya akidah juga kan? Nah, seperti itu keyakinan. Kita lihat sini, wa qad istadalla 'alaiha minal Qur'an biqaulil azza wa jalla wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan sungguh telah datang Rabbmu dalam keadaan malaikat bersaf-saf. Lihat, datang Rabbmu, bukan orang lain itu loh. Kata mereka bukan Rabbmu yang datang itu. Dan terus apa? Perintahnya, malaikatnya. Gagal paham. Masa mereka sok tahu? Yang mengucapkan telah datang Rabbmu, siapa yang mengucapkan ini? Allah Subhanahu wa taala. Kok tiba-tiba muncul manusia yang mengatakan bukan Allah itu? Itu malaikat itu utusannya. Sok tahu atau tidak? Sok tahu, parahnya di situ parahnya. Allah taala aja mengatakan yang turun Rabbmu, kok dibilang yang turun adalah malaikatmu. Allahul musta'an. Parah di situ. Wa qauluhu hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuk. Nah, ini penting ini. Dalam ilmu bahasa Arab itu, yang duruna illa itu artinya yang tadirun. Paham? Bukan melihat loh ya. Kalau antum artikan melihat keliru. Yang melihat itu yang duruna ila. Yang duruna ila itu artinya melihat. Tapi kalau yang duruna illa itu artinya apa? Menunggu. Bedakan. Nadhara ila sama nadhara illa. Kalau nadhara illa itu artinya menunggu. Kalau nadhara ila itu melihat. Nadhartu ila Zaidin berarti aku melihat Zaid. Paham? Kalau di sini antum lihat nadhara illa, ya kan? Hal yang duruna illa berarti apa? Tidakkah mereka menunggu atau menanti illa melainkan anta'tiyahumul malaikah. Kedatangan kepada mereka para malaikat atau datang Rabbmu. Paham ya? Atau akan datang Rabbmu. Syahidnya apa? Au ya'ti rabbuk. Mafhum? Yang datang berarti Allah Subhanahu wa taala. Fa fil ayatain isbatu sifatai al-maji wal ityan. Lihat. Di dalam dua ayat yang mulia ini mengandung penetapan dua sifat apa? Al-maji wal ityan. Maji itu datang, ityan juga datang. Secara bahasa Indonesia sama kan? Bahasa Arabnya beda. Maji jaa yaji'u, ityan dari atayati, ya kan? Nah, sama-sama datang artinya. Tapi dua sifat, maji sama ityan. Wa huma minas sifatil fi'liyati, yang mana dua-duanya sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah itu sifat yang berkaitan dengan apa? Perbuatan Allah Ta'ala, kehendak Allah Ta'ala. Kapan Allah Ta'ala melakukan, tidak pun tidak melakukan. Faham? Wal kalamu fi hadzal bab wahid. Pembicaraan dalam bab ini satu. Wallahu azza wa jalla yaqul fa'alu lima yurid. Fa'alul lima yurid. Allah Ta'ala zat yang senantiasa mengerjakan apa yang Allah Ta'ala inginkan. Fayaji wa ya'ti wa yaghdab wa yarda wa yaskhut wa yanzil kaifa sya' wa mata sya'. Masyaallah. Maka Allah Ta'ala datang, Allah Subhanahu wa taala hadir, dan Allah Ta'ala marah, dan Allah Ta'ala ridha, dan Allah Ta'ala murka, serta Allah Ta'ala turun bagaimanapun Allah Ta'ala kehendaki dan kapan Allah Ta'ala kehendaki. Mafhum? Jadi tergantung dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, sifat fi'liyah namanya. Fa nahnu nusbit anna Allah yanzil ila sama'id dunya fi thuluthil akhir minal lail nuzulan yaliqu bijalalih. Masyaallah. Perhatikan ini. Maka kita menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir. Turun yang hakiki, yang layak sesuai dengan keagungan. Lihat ini. Nuzulan ta yaliqu bijalalih. Turun yang hakiki, yang yalik, yang layak bijalalih dengan keagungan Allah Ta'ala. Mafhum? Itu makna berarti. Laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah Ta'ala, enggak ada. Faham? Ini namanya apa? Yang ditiadakan tamsil. Kalau tasbih, itu para ulama telah merinci. Tasbih itu penyerupaan yang sifatnya enggak seluruhnya, itu ada. Ada. Makhluk dengan Allah Ta'ala. Contohnya nama. Kita punya nama mendengar dan melihat, ya enggak? Kita bisa melihat kan, mendengar. Allah Ta'ala juga melihat dan mendengar. Sama-sama namanya mendengar dan melihat. Tapi kenyataan realitanya berbeda, itu namanya. Faham? Kita punya tangan enggak? Punya tangan. Allah Ta'ala punya tangan. Sama-sama namanya tangan. Tapi hakikatnya berbeda, itu namanya tasbih. Tasbih juz'i namanya. Itu penyerupaan cuma sebagiannya, enggak semuanya. Dalam hal nama saja. Mafhum? Dan ini sering kita jumpai kan dalam praktek kehidupan sehari-hari pun, nama banyak yang sama kan, tapi realitanya berbeda. Iya kan? Sama-sama namanya bakso. Tapi yang ini baksonya ori, daging apa? Sapi 100%, yang ini bakso juga tapi daging sapinya 50%. Sama-sama namanya bakso. Bisa dipahami enggak ini? Nah, ini penting. Yang ditiadakan itu adalah tamsil. Tamsil itu penyerupaan secara keseluruhan, itu enggak ada. Paham ya? Kalaupun ada serupa namanya tasbih. Penyerupaannya sebagian sekedar nama saja.
Bisa dipahami nggak nih? Bisa ya? Kita kadang-kala turun nggak? Turun nggak kita? Turun. Seperti antum sekarang di sini. Kalau misalkan mau pulang turun ke tangga kan? Turun. Allah Ta'ala juga turun. Sama-sama tuh turun. Tapi apakah turunnya Allah Ta'ala sama dengan turunnya makhluk? Tidak. Itu caranya. Mafhum? Itu namanya tasbih, penyerupaan, hanya sebagian sekedar nama saja. Kalau kaedahnya ada kaedah Arabnya. Apa itu? Al-ittifaqu fil asma' la yastalzim al-ittifaq fi dzawati wal haqa'iq. Itu kaedah Arabnya. Al-ittifaqu fil asma'i la yastalzim al-ittifaq fi dzawati wal haqa'iq. Artinya, sama dalam hal nama itu tidak mengharuskan sama dalam hal zat dan hakikatnya. Itu dihafalkan ya kaidahnya ya itu ya. Kalau bahasa Arabnya tadi al-ittifaqu fil asma la yastalzim al-ittifaq fi dzawati wal haqa'iq. Kalau Indonesianya sama dalam hal nama itu tidak mengharuskan sama dalam hal zat dan hakikatnya. Mafhum? Banyak kan sesuatu yang sama namanya kan, tapi hakikatnya berbeda. Sekarang misalkan di Indonesia ini atau di dunia ini yang namanya soleh banyak nggak? Soleh. Orang namanya soleh banyak kan, tapi apakah sama orangnya? Satu dengan yang lainnya? Nggak sama. Sama dalam hal nama itu tidak mengharuskan sama zat dan hakikatnya. Mafhum? Itu kaidahnya penting itu. Untuk bantah mereka yang mengatakan, oh berarti Allah Ta'ala punya tangan, ente juga punya tangan, sama dong katanya. Kita katakan nggak sama. Cuman nama aja samanya. Jadi pahami? Jadi yang meyakini tangan Allah sama dengan tangan makhluk itu parah. Mafhum? Ini untuk bantah sederhana dan orangnya akan marah mesti. Kalau ada orang mengatakan sama tangan Allah dengan tangan makhluk sama, coba yang makhluk tadi itu, yang bapak tadi itu atau fulan tadi yang mengatakan sama tadi, kita katakan, "Pak, sekarang Bapak punya tangan nggak, Pak?" Punya. Jangkrik punya tangan nggak, Pak? Punya. Apakah tangan Bapak sama dengan tangan jangkrik? Marah nggak kira-kira orangnya? Paling-paling marah. Wajahnya paling-paling merah itu. Oh ya nggak sama dong Mas, masa tangan jangkrik sama dengan tangan kami? Katanya sama, katanya tangan dengan tangan yang lain sama katanya. Bapak aja nggak mau disamakan, apalagi Allah Ta'ala gitu loh. Jadi pahami? Kadang-kala perlu seperti itu. Mereka kadang-kala ngeyel, kita perlu juga agak tegas sedikit itu loh. Kata Bapak, Bapak nyamakan tangan Allah dengan tangan makhluk. Nah sekarang Bapak aja tangannya nggak mau disamakan dengan jangkrik, dengan tangan jangkrik. Kan gitu. Nah, Allahul musta'an. Itu sekedar selingan karena mereka kadang-kala menggunakan logika gitu loh ya. Kita lihat sini. Kata beliau barakallahu fiik, wa mimma yadullu ala annahu huwan nazil haqiqatan annahu yaqul, masyaallah. Termasuk yang menunjukkan bahwasanya Allah Taala itu benar-benar turun, hakikatan benar-benar turun, huwan nazil itu benar-benar Allah Taala yang turun. Annahu yaqul, bahwasanya Allah Taala mengatakan, man yad'uni fa astajibalah. Siapa yang mau berdoa kepadaku, aku kabulkan. Siapa yang mau berdoa kepadaku, aku kabulkan. Ini kalau bukan Allah Ta'ala nggak mampu mengatakan seperti ini. Sekarang siapa zat yang mengabulkan doa itu siapa coba? Siapa? Allah Ta'ala kan, malaikat nggak mungkin kan? Orang lain nggak mungkin itu loh. Nah, wa huwal qail subhanah, yang mana yang mengatakan tersebut adalah yang mengatakan juga ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, aku kabulkan untuk kalian. Siapa yang mengatakan ini? Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau yang mengatakan yang turun itu bukan Allah, malaikatnya, terbantahkan dengan ini. Kalau malaikat nggak mungkin mengatakan seperti ini. Jadi pahami ya ini? Nah, mudah sekali. Wal qail man yastaghfiruni fa aghfirlah. Dan zat yang mengatakan barang siapa yang mau minta ampun kepadaku, maka aku ampuni untuknya. Qad qala, sungguh telah mengatakan, wa man yaghfirudz dzunuba illallah. Dan siapakah yang mengampuni dosa kecuali apa? Allah Ta'ala. Tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah Ta'ala. Man yas'aluni fa'utiyah, siapa yang mau minta kepadaku, aku beri. La as'al an ibadi khairi. Ya kan? Nah, yang tidak ada dari kalangan hamba-hambaku yang meminta kecuali hanya kepadaku. Nggak ada yang minta pada selainku, nggak ada. Faham maksudnya? Jadi pahami ya? Jadi mintanya hanya kepada Allah Ta'ala gitu. Fahuwal mutakallim an nafsih subhanahu wa ta'ala. Yang mana yang mengatakan itu adalah apa? Allah Ta'ala sendiri. Mutakallim an nafsih. Allah Ta'ala berbicara tentang dirinya sendiri. Wa hadza alfadun la yajuzu an yakuna al-mutakallim biha khairuh. Ucapan ini, lafaz-lafaz ini enggak mungkin, enggak boleh. Enggak mungkin dan enggak boleh kalau yang mengatakan itu selain Allah Ta'ala. Yang mengabulkan doa. Nah, kemudian mengampuni dosa, memberikan apa? Keinginan hamba, itu kan Allah Ta'ala semuanya. Enggak mungkin yang selainnya gitu loh. Bisa dipahami ya? Nah, seperti itu. Kita lanjutkan dikit lagi. Lisamad dunya fa nu' min dzalika lidalalatin nassi 'alaihi ma'imanina annaha la taqulhu. Afan, annaha la tuqilhu wa la tudilluhu. Artinya
Kita mengimani dengan itu semuanya dikarenakan dalil yang telah jelas. Lidalatin nas, dalil yang telah jelas, Al-Qur'an atau As-Sunnah. Ma'imanina bersamaan keimanan kita annaha bahwasannya Allah Ta'ala, paham ya? Atau dalil tersebut atau sifat turunnya Allah Subhanahu wa taala tersebut, tidak ada satupun yang apa barakallahu fiik menaungi Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun Allah Ta'ala turun, itu jangan sampai mengatakan Allah Ta'ala berarti naungi oleh langit. Itu enggak boleh. Paham ya? Karena apa? Allah Ta'ala mampu terhadap segala sesuatu itu. Bagaimanapun wa alam, kita enggak tahu kalau bagaimananya. Kita lihat. Fa kursiyyuhu wasi'as samawati wal ard. Maka kursinya Allah Ta'ala itu apa? Nah barakallahu fiik, luas. Nah, luas langit dan bumi. Bayangkan itu. Jadi enggak bisa kalau dikatakan Allah Ta'ala dinaungi itu enggak boleh. Tapi menaungi. Bisa dipahami ya? Wa arshuhu fawqa dzalik, dan arsy-nya di atasnya. Jadi kursinya Allah Subhanahu wa taala itu seluas langit dan bumi, arsy-nya di atasnya. Bukan berarti Allah Ta'ala diliputi loh ya. Karena pendapat mereka berarti kalau Allah Ta'ala diliputin, berarti Allah Ta'ala di dalam lingkupan makhluk. Kita katakan Allah Ta'ala meliputi tidak diliputi. Mafhum? Nah, seperti itu. Harus kita yakin itu. Wallahu fawqa dzalik, Allah Ta'ala di atas arsy tersebut. Lakin alaina an nu'min bil akhbar, tapi wajib bagi kita untuk mengimani apa? Kabar-kabar yang datang. Fi babis sifat biduni takyif. Dalam bab sifat ini tanpa membagaimanakan. Itu kurangnya satu, yaitu takyif, benar, takyif itu. Biduni takyif. Tanpa takyif, tanpa membagaimanakan. Bagaimana turunnya? Bagaimana tangannya? Itu enggak boleh. Au tamsil, tanpa menyerupakan dengan makhluknya dari semua sisi. Tamsil itu menyerupakan dari semua sisi. Dari namanya, zatnya, sama semuanya, itu enggak boleh. Kalaupun ada serupa tapi apa? Tasbih tadi ya. Serupa cara nama saja. Wa biduni tahrif, tahrif itu mengubah makna. Tanpa mengubah makna. Maksudnya bagaimana? Tangan ya tangan, selesai. Itu bukan tangan itu. Itu adalah nikmat, enggak boleh. Au ta'til, tanpa menolak. Ta'til penolakan. Tanpa menolak atau penolakan. Kalau Allah Ta'ala punya tangan, berarti sama dengan kita. Kalau begitu kita tolaklah, akhirnya ditolak sama dia. Allah Ta'ala enggak punya tangan, ujung-ujungnya gitu. Allahul musta'an. Mafhum? Itu semuanya pendapat yang keliru, pendapat yang batil. Yang kita ambil ini aja ya. Yang berikutnya insyaallah pada pertemuan selanjutnya sekaligus menyelesaikan pembahasan seputar nuzul ini. Kita ambil dikit-dikit aja. Yang penting sudah ada faedah yang kita serap bahwasanya Allah Ta'ala turun ke langit dunia kapan? Sepertiga malam terakhir. Nah, itu pun apa? Turun yang hakiki, yang layak sesuai dengan keagungan Allah Ta'ala. Bagaimana turunnya? Wallahu a'lam. Yang turun benar-benar Allah Subhanahu wa taala, bukan makhluknya, bukan malaikatnya, bukan utusannya. Itu yang kita imani dan itu yang kita yakini, dan itulah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian faedah yang kedua, nadhara kadang-kala memiliki dua makna. Kalau nadhara illa itu menunggu atau menanti, kalau nadhara ila itu melihat. Mafhum? Naam. Adapun yang selanjutnya, yang selainnya kita tunda pada pertemuan yang berikutnya. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillah.